Ini salah bilang nih, salah bilang.
Iya benar Bapak, ulun cek 93 Bapak hari tadi barusan. Ya, terima kasih Pak Andre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu tim inti madrasah Kabupaten Tabalong. Yang hari ini kita tatap muka daring 3 atau terakhir ya Bapak Ibu, kami harapkan sebelum tanggal 10 Bu Hanpian sudah menyelesaikan semua. Tadi ulun cek sudah sampai 93%. Alhamdulillah, berarti hanya beberapa orang yang masih
ada terkendala. Baik aktivitas 5 kami cek masih ada yang belum mengerjakan, tolong dikerjakan karena di simulasi aktivitas 5 itu Bapak Ibu hanya ada 2 soal, jadi tinggal dicoba dijawab seperti itu, lalu ke tes akhir. Mengenai pertanyaan tadi Pak ya Yuni ya, baik, mengenai awalnya di LMS itu kan datanya berbeda ya, jadi sebaiknya saran kami Bapak perbaiki dulu data di EMIS, jadi cek dulu. Kalau memang PNS berarti harus sesuai datanya PNS, cek NIP-nya orang yang bersangkutan. Kalau memang non PNS, nah berarti harusnya di non PNS itu tidak ada NIP yang tercantum. Ada beberapa kasus seperti di Banjarmasin, Bapak. Nah, kasusnya itu mereka orang tersebut non PNS, tapi yang tercantum itu malah NSM-nya. Jadi NIP-nya ada angka satu berapa seperti itu. Nah, dicoba dirubah di emisnya Bapak. Jadi di emisnya dicek, dirubah, tunggu sampai sinkron. Memang memerlukan waktu, jadi tidak langsung. Jadi ubah dulu, pastikan data di emis benar. Nah, setelah itu baru pian cek LMS, apakah sudah sinkron atau belum. Kalau sudah benar, baru sertifikatnya itu pian centang dan pian klik konfirmasi ya Bapak Ibu semua ya. Jangan dikonfirmasi dulu apabila data masih keliru. Tapi kalau sudah benar, Bapak Ibu sudah PNS, namanya sudah benar, NIP-nya pun sudah benar, tidak apa-apa dikonfirmasi. Tunggu nanti sertifikat masih dalam proses seperti itu. Jadi itu mungkin mengenai yang sertifikat. Kalau kendala-kendala LMS, Bapak Ibu semua ada kendala atau tidak? Yang tidak mengerjakan tes akhir, Pak Andre, itu apakah Bapak Ibunya ada di sini? Mungkin kita tanyakan langsung Bapak orang per orang di mana kendalanya sehingga mereka masih belum di tes akhir. Seperti itu ya Pak Andre. Tadi Pak Andre kan ada data ya. Baik, ulun coba share screen ya Bapak Ibu, mohon izin. Ya, berarti di Tabalong, ulun lihat ini banyak yang sudah berhasil, alhamdulillah nih. Masih ada Ibu Siti Hairiah sepertinya masih belum ya, baik simulasi aktivitas 5. Nah, ini yang perlu diperhatikan juga, tes akhirnya rata-rata sudah terisi Pak Andre, jadi Bapak Ibu yang lain juga, tapi simulasi aktivitas 5-nya belum. Nah, itu mempengaruhi progres. Kenapa nanti di dashboard pian LMS hijau awal kok belum 100%, sedangkan di dashboard sudah. Seperti itu ya, jadi harus di dashboard 100% dan di depan pun 100%. Kenapa bisa di depan itu belum 100%? Karena tahapan Bapak Ibu ada yang terlewat. Tolong diulang sekali lagi, tahapan-tahapannya pastikan semua hijau, seperti yang kemarin sudah ulun presentasikan. Nah, di sini ada Pak Suwanto masih 45, jadi mohon maaf Bapak masih perlu dicoba lagi. 45 ini berarti belum masuk grade Bapak, jadi minta tolong dicoba lagi sampai batas KKM-nya tercapai, seperti itu ya. Adalah, oh ya, hanya beberapa orang berarti tidak apa-apa Pak Andre. Ada lagi Bapak ya Muhammad Maulana Iqbal, berarti 3 orang. Berarti 3 orang. Minta tolong kepada Bapak Ibu yang kenal ataupun yang satu madrasah dengan mereka bertiga. Jadi saling bantu Bapak Ibu, saling bantu. Jadi di mana kendalanya kita selesaikan kalau bisa di hari ini ya Bapak Ibu, jangan sampai besok ataupun tanggal 10. Khawatir tanggal 10 itu kan overload ya Bapak Ibu. Server itu bisa down kalau banyak lagi se-Indonesia mengakses, karena itu hari terakhir BIMTEK semua tuh. Nah, itu banyak kejadian seperti itu. Jadi kita kalau bisa
di hari ini ataupun besok progres Bapak Ibu semua harus sudah 100%. Jadi yang masih ada kendala boleh nanti share screen di sini biar kami langsung cek dan kami carikan solusi sehingga Bapak Ibu insya Allah langsung 100%. Seperti itu ya. Silahkan Bapak Ibu, saya stop sharing dulu. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang ada kendala atau ada hal yang ditanyakan, disilakan. Mungkin solusinya Pak Andre seperti ini Pak Andre. Pak Andre, maaf Bu Nordayani ya. Beliau kepala madrasah ya Bu yang sibuk. Nah, pian ada operator lah Bu. Pian operator apa bendahara Bu? Oh, yang belum malah operator lah. Nah, yang kada sibuk di antara bertiga siapa Bu? Kamatnya atau pian bendahara? Pian minta akunnya aja, minta tolong akunnya. Nah, pian nggih coba dibantu nggih. Jadi yang bisa untuk login, jadi login aja Ibu, minta tolong. Jadi masuk ke usernya, minta akunnya aja, passwordnya apa, pian yang coba bantukan sehingga selesai. Jadi kalau tidak juga mungkin baru ke kami para pengajar. Tapi selama bisa diantisipasi oleh madrasah yang bersangkutan, karena khawatirnya berpengaruhnya di madrasah tersebut Bapak Ibu ya. Jadi pastikan 3, baik itu kamat, bendahara, atau operator, ketiga-tiganya lulus. Karena syarat untuk BIMTEK kita luring, kita bertemu nanti mungkin kalau Tabalong klasternya nanti HST, Tabalong juga nanti di Tabalong tempatnya. Nah, jadi syarat luring itu menyelesaikan BIMTEK daring ini. Kalau Bapak Ibu tidak selesai, pasti tidak diundang untuk BIMTEK luring. Seperti itu ya. Jadi tolong saling bantu sesama tim inti madrasah. Seperti itu. Silahkan Bapak Ibu yang lain ada yang mau disampaikan. Nggih, sama-sama tolong bulah di ini operatornya. Jadi bila kada pian misal ada waktu sambil ini minta user lawan passwordnya. Jadi kalau pian kan hanya tes akhir ya yang belum ya. Nah, nggih, jadi kada apa-apa tes akhir. Ya, kalau simulasi aktivitas sudah ya. Coba ulun cek ini. Ya, tapi beberapa ulun cek. Iya, banyak beberapa orang Pak Andre, coba ulun share screen, beberapa orang ini yang sudah tes akhir tapi simulasi aktivitasnya terlewat. Jadi simulasi aktivitas 5, nah ini dari atas ulun ini, nah Pak Ahmad Jainul Wafa itu belum, Ayu Fahriani juga belum. Jadi ini ulun share screen. Nah, jadi ada yang sudah tes akhir Bapak Ibu tapi simulasi aktivitasnya kosong. Seperti Pak Edi Purwanto, Erma Yusi, Fitriansah, tolong dilengkapi. Khawatirnya di dashboard PIA nanti sudah 100%, tapi yang di depan LMS belum. Kalau belum 100%, otomatis Bu Hanpian nanti tidak bisa mengunduh sertifikat. Khawatirnya terkendala di sana Bapak Ibu. Silahkan sambil ini, sambil dicoba atau setelah ini ya. Baik Bapak Ibu, silahkan ada yang mau disampaikan ataupun ditanyakan.
Boleh Ibu Siti Hairiah share screen? Tidak apa-apa Ibu. Kalau ya, simulasi aktivitas 5 hanya 2 pertanyaan, jadi Bapak Ibu silahkan dicoba dijawab hanya 2 pertanyaan. Alhamdulillah. Dashboard Ibu sudah ini ya, Ibu Siti Hairiah, di dashboard Ibu sudah 100% apa belum? Ibu Siti Hairiah, ulun lihat di simulasi aktivitas 5 masih belum terbaca. Tes akhir pun belum terbaca, Ibu. Berarti mungkin belum pian kirim ya? Ya. Pilih yang di bawah stop present itu, ignore dulu Bu, abaikan yang ignore-nya, diklik dulu. Ya. Nah, baru pilih LMS. Iya, coba ulun lihat pian masuk ke LMS ya. Itu, nah, tutup Bu, itu terlalu banyak caca itu tuh mengakibatkan lambat. Nah, pian tutup semua, itu satu aja yang dibuka Bu. Kalau itu banyak yang hijau. Nah, yang kuning itu terlalu banyak Ibu. Itu mengakibatkan ya, pian tutup aja, satu aja yang tampak Bu. Tidak perlu di stop, tidak apa-apa Bu, sharingnya semua yang itu pian tutup, jadi satu aja yang terbuka LMS kuningnya. Supaya ya lagi. Nah ya, ya berarti pian udah benar Bu. Silakan buka bimteknya. Yang simulasi aktivitas nggih benar itu dulu, lalu pilih simulasi aktivitas 5. Nah, jawab Bu. Belum finish Bu, itu finishnya belum pian klik. Oke. Iya, makanya belum terbaca di kami. Submit all and finish, Ibu pilih sana dulu. Submit all paling bawah. Ya, submit all and finish, Ibu klik. Ya, submit. Oke, pilih. Nah, terbaca. Nah, seperti itu Ibu. Ya, bentar. Ulun cek. Ya, ulun cek. Betul. Iya. Sudah 100% Ibu yang simulasi aktivitas 5 dapat 100. Alhamdulillah. Nah, seperti itu ya Bu. Jadi, nah pian masih 37% Ibu. Berarti masih banyak yang belum hijau. Ya, dari awal bulan, dari pengenalan, dari pendahuluan pengenalan, lalu tadi pastikan sampai selesai dan berwarna hijau. Nah, itu dari awal itu pian klik lah pula. Terus
6D belum Ibu, refleksinya diisi, ada isian dan juga kesimpulan kendala sampai selesai lalu kirim ya Bu, pastikan terkirim. 6D itu. Nah, 6 dari 6D, 7A semua belum hijau. Iya. Coba langsung kami langsung pian coba langsung kami drill dari sini, Bu. Ya. Tinggal pilih ya atau tidak. Iya, tidak apa-apa versi pian jawab. Boleh, hambatan teknis misal boleh. Boleh. Iya, Bu. Kesimpulan dari bagian 6 tadi, apa sih kesimpulannya? Bukan bagian 6 yang pertanyaan 6. Yang bagian ini kan Ibu bagian 6 dari A, B, C ya, yang materi tadi. Berarti Ibu kesimpulan dari materi itu apa? Seperti itu. Oke, kalau sudah submit, jangan lupa di submit ya. Oke, ada juga sampai boleh save dulu Bu, jadi tersimpan. Nah, kalau di save jawab. Oke, kalau di save jawaban pian tersimpan, jadi tinggal menyambung mana yang belum terjawab seperti itu. Nanti kendalanya juga ditulis Ibu ya. Di situ ada Pak bawah ada kendala. Nah, hal apa saja? Ceritakan kendala dalam mengikuti proses. Kalau memang ada kendala, pian isi saja. Oke. Ya, berarti sambil ini dikerjakan ya Bu, karena Ibu dari nomor 6, 7, dan seterusnya masih belum hijau. Makanya progresnya 37%. Jadi kalau bisa hari ini selesai ya Ibu ya. Terima kasih. Dalam tas. Sepertinya belum terbuka, mungkin tes akhir Bu Pak Andre harus progresnya itu harus selesaikan dulu Pak Andre. Nggih, saran ulun sebaiknya selesaikan dulu dari 6 itu 7, 8 baru pian ke tes akhir ya Bu Siti Hairiah. Betul. Ya.
Selesaikan dulu Gin, 6D. Ya betul. Sambil jalan, sambil zoom, tidak apa-apa Bu, sambil ini. Iya, terima kasih Ibu. Pak Maulana Iqbal bisa share screen Bapak, ini pakai HP apa pakai laptop? Karena di Tabalong kami temukan ada 3 orang yang belum sampai tes akhir. Jadi kami mau mendeteksi di bagian mana dari Bapak Ibu sehingga mengakibatkan belum 100%. Tapi Bapak Ibu yang menyelesaikan tes akhir pun ada beberapa yang belum simulasi aktivitas 5. Jadi tolong sambil Google Meet hari ini sambil dikerjakan juga ya Bapak Ibu ya. Simulasi aktivitas 5, hanya 2 soal, tetap dikerjakan. Silakan Pak Maulana Iqbal ya tadi. Ini pakai laptop apa pakai handphone Bapak? Nah, terus oh ya, berarti aman ya Pak? Iya, coba Pian share screen Bapak, boleh kami melihat di dashboard Pian juga. Ya, pilih LMS-nya Bapak, yang hijau, pojok kiri, sebelah kiri. Ya. Ya. Berarti Pian dashboard-nya Bapak buka dashboard. Berapa progres Pian? Nah, 74 ya. Ya. Yang belajar mandiri 2 sudah semua ya Bapak? Coba ulun lihat sebelah kanan. Sudah hijau semua apa belum Bapak? Coba ulun cek. Ya, yang bawah Bapak belajar mandiri 2. Iya. Terus bukan itu, ke kanan lagi. Itu sepertinya sudah ya. Iya. Di pengenalan LMS Bapak. Pengenalan LMS, fitur LMS, habis pendahuluan. Atas, naik. Scroll ke atas. Lagi. Nah, tuh pengenalan fitur LMS dan aman. Pian klik. Ya, pilih simulasi aktivitas 5. Oke, silahkan dicoba dijawab hanya 2 soal Bapak. Itu sudah ya? Oh, sudah finish. Berarti aman, Pak. Ya, sudah itu. Sepertinya Panorija belum ya. Panorija belum simulasi aktivitas 5. Ponijo juga belum. Lalu Pasairi Anwar pun belum. Sepertinya share screen dulu yang muncul Pak Andre. Share screen dari ulun yang muncul. Nggih.
Lalu Pak Sairi Anwar juga belum ya, Pak Sairi Anwar masih belum simulasi aktivitas 5. Tolong dikerjakan dulu Pak Sairi Anwar. Habis itu yang belum lagi ya Pak Suwanto tadi juga belum. Ya. Sudah tampak Pak Andre di kamar dia. Sebelumnya bendahara bos pernah Bapak jadi bendahara bos operator, sekarang tidak.
Pak Andre, mungkin ada yang bertanya nih dari Manbaul Anwar ya, dokumen apa yang perlu disiapkan? Baik, coba menjawab ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, setelah mengikuti BIMTEK daring ini, kita insya Allah luring ya, jadi yang 100% atau yang lulus, kami harapkan semua 100% dan semua lulus, jadi kita bisa bertemu di BIMTEK luring di tanggal Tabalong 11 sampai 13 ya Pak Andre ya. Jadi 11 sampai 13 Mei di Tabalong. Nah, apa yang perlu dipersiapkan pun insya Allah ke Tabalong, mudah-mudahan sehat, mudah-mudahan ini. Baik, apa yang perlu disiapkan Bapak Ibu? Yang pertama, Bapak Ibu setelah ini, seperti kemarin Ulun sampaikan, pian harus membuat dulu SK tim penjamin mutu madrasah. Nah, jadi tim penjamin mutu madrasah, SK-nya harus dibuat oleh kepala madrasah. Jadi minimal itu 8 ya Bapak Ibu. Ulun ingatkan lagi, ada kepala madrasah, ada bendahara, ada operator, lalu ada guru atau tenaga kependidikan dilibatkan juga, ada komite, ada yayasan. Untuk MTS dan MA itu boleh melibatkan siswa. Kalau MI itu tidak perlu siswa dimasukkan di tim penjamin mutu madrasah. Itu yang pertama, ada SK. Yang kedua, Bapak Ibu harus menyelesaikan atau harus mempunyai file-file ataupun bukti-bukti mengenai evaluasi diri madrasah. Jadi bukti-buktinya seperti apa? Izin Ulun share screen dulu ya Pak Andre ya. Ini izin share screen, Ulun ulangi kembali instrumennya. Nah, ini Ulun ulangi mengenai instrumennya EDM. Jadi instrumennya evaluasi diri madrasah, bagian A, aspek kedisiplinan warga madrasah. Jadi aspek kedisiplinan warga madrasah seperti A1. Jadi A1 itu, nah A1 itu level 4 atau tingkat 4 apabila selama 2 semester 90 sampai 100% siswa Bapak Ibu mengikuti kegiatan sholat berjamaah, lalu tadarus bersama, ada juga infak mingguan. Jadi ada keterangan alasan ketidakikutsertaan. Jadi apabila ada siswa yang tidak ikut, itu harus ada minimal surat atau ada keterangan kenapa siswa-siswi itu tidak ikut kegiatan keagamaan. Kalau memang madrasah Bapak Ibu tidak memiliki musola ataupun masjid di lingkungan madrasah, pian nanti di deskripsi itu diisikan sesuai real atau fakta yang ada. Artinya, melaksanakan kegiatan sholat berjamaah namun dilaksanakan di lapangan atau dilaksanakan secara bergiliran. Seperti itu ya, itu deskripsinya nanti. Nah, tingkat kinerja ini itu level Bapak Ibu. Apakah di level 1, level 2, level 3 ataupun 4. Kapan menaruh level 1 atau tingkat 1 tergantung deskripsi dari ini. Semua bisa dibaca, semua bisa Bapak Ibu pelajari. Jadi harapan kami Bapak Ibu mengisinya itu ada diskusi, ada komunikasi sesama tim penjamin mutu. Ini A1 sampai A7 ya Bapak Ibu. Jadi instrumennya bisa Bapak Ibu unduh dulu di LMS kita ada, lalu coba disimulasikan, dicoba diisi andai level 1, level 2 dan seterusnya, nanti berapa sih progres dari nanti nilai EDM dari Bapak Ibu. Itu EDM. Sekarang Ulun lanjutkan ke, nah ini fitur. Inilah setelah Bapak Ibu mengerjakan EDM, ada prioritas yang keluar, nanti ada ini fitur akun tingkat madrasah Bapak Ibu. Jadi fitur ini nanti ada akun kepala madrasah. Ini untuk nanti rekam ya Bapak Ibu. Jadi fitur pada akun kepala madrasah dan staf itu sama dengan fungsi, cuman berbeda peran.
Jadi bagaimana peran selaku nanti staf ataupun bendahara, nanti bagaimana peran selaku kepala madrasah, pihak yang nanti menerima ajuan-ajuan dari bendahara. Untuk EDM, Bapak Ibu sekali lagi ulun ingatkan, untuk EDM itu yang berperan awalnya itu kan pertama tadi kepala madrasah yang mengupload ya SK, jadi di akun, jadi diupload SK tim penjamin mutu, nanti bendahara kepala madrasah memasukkan tim penjamin mutu dulu 8 orang. 8 orang di akun itu bisa masuk. Kalau hanya 3 bolehlah Bu, boleh. Misal pian hanya memasukkan 3 orang, hanya tadi kepala madrasah, bendahara dan operator. Cukup 3 boleh. Tapi kalau sumber dayanya banyak, yang memahami IT-nya banyak, saran ulun ke-8-nya masuk. Kenapa? Karena mereka nanti bisa membantu operator untuk penguploadan. Jadi mengupload bagian-bagian mana yang diisi dari A1 sampai E7 sampai E1 E3. Jadi A itu kan aspek budaya disiplin. Itu yang harus Bapak Ibu ingat ya. Jadi ada 5 budaya disiplin di evaluasi diri madrasah. Dari aspek disiplin, yang B-nya pengembangan diri guru dan tenaga kependidikan, bagian C-nya ada proses pembelajaran, bagian D-nya ada sarana prasarana, dan bagian E-nya ada pembiayaan. Nah, itu harus melibatkan semua pihak Bapak Ibu. Jangan hanya kepala madrasah sendirian ataupun operator sendirian. Itu harapan kami. Baik, itu EDM, lalu ke ERKAM tadi. Jadi ini fitur-fitur di ERKAM. Nah, ini tampilannya Bapak Ibu. Jadi ada dashboard. Ini tampilan di ERKAM seperti ini. Nanti ini tampilan dari bendahara. Jadi saat kepala madrasah itu mengajukan ada program-program, nanti tampilan bendahara seperti ini. Jadi nanti bendahara mengisi Bapak Ibu dari program yang pengen dilakukan oleh sekolah yang diisi oleh kepala madrasah berdasarkan rekomendasi EDM. Bendahara nanti mengisinya. Bendahara mengisi, lalu bendahara mengajukan isian-isian itu sejumlah dana BOS. Kalau madrasah ibtidaiyah swasta atau MTS swasta, dananya nanti itu sudah tertera Bapak Ibu. Jadi tidak bisa kita mengisi asal. Itu sudah tertera. Kalau madrasah negeri itu tidak tertera, tidak ada angkanya, cuman Bapak Ibu kan sudah tahu berapa sih dana BOS untuk madrasah Bapak Ibu. Nah, itu tinggal mengisikan. Misalnya 800 juta, misal seperti itu ya. Itu untuk madrasah negeri. Jadi tidak terisi langsung tapi mengisi sendiri. Beda dengan madrasah swasta, nanti ada otomatis tinggal tarik data, angkanya keluar BOS tahap 1 dan BOS tahap 2. Nah, di sana bedanya nanti madrasah negeri dan swasta tampilannya. Kalau madrasah swasta itu ada nanti dana BOS tahap 1 dan dana BOS tahap 2. Tapi kalau madrasah negeri itu otomatis satu saja, langsung terlihat berapa ratus jutanya. Itu nanti di ERKAM. Ini nanti sambil jalan Bapak Ibu kita nanti di ini untungnya kita ada luring. Jadi kalau tahun kemarin semua daring. Jadi ini agak susah. Susahnya karena tadi daring kan setiap orang tingkat memahaminya beda ya. Jadi kalau luring ini insya Allah pian akan kami dampingi langsung. Jadi Ulun dan Pak Andre nanti akan langsung melihat progres buhan pian, gawian buhan pian, dan kalau ada kendala langsung kami selama 3 hari luring itu langsung kami beritahu. Nah, ini nanti yang di ERKAM insya Allah sambil jalan. Jadi apa yang perlu disiapkan? Yang pertama bahan-bahan bukti fisik untuk evaluasi diri madrasah, itu yang perlu dipersiapkan Bapak Ibu ya. Jadi tadi kaitannya pertanyaannya apa yang perlu dipersiapkan? Semua bukti fisik dari EDM harus disiapkan itu kalau memang pian punya. Lalu untuk ERKAM apa yang disiapkan? Berarti yang di ERKAM itu pian paling tidak ada file atau Excel-nya ERKAM.
kan Bapak Ibu di madrasah swasta biasanya sebelum pencairan pasti melaporkan ya, pasti ada RK manual ya. Nah, itu paling tidak itu yang dibawa Bapak Ibu. Jadi itu nanti yang akan Bapak Ibu isi. Jadi seperti itu ya untuk menjelang nanti tatap muka atau BIMTEK luring kita. Jadi apa yang dipersiapkan? Yang pertama tadi pasti fisik, mental, lalu bahan-bahannya berupa file. Usahakan beri nama ya Bapak Ibu. Jadi A1, A2, A3 sampai nanti E1, E2, E3. Kalau di A1, misal ini yang tampil di layar ulun kan A2 ya. A2, guru hadir di madrasah melakukan fungsi pembelajaran, pembimbingan, pelatihan sesuai jadwal. Otomatis kapan pian menaruh level 1? Apabila selama 2 semester terakhir 95 sampai 100% guru itu hadir sesuai kalender akademik. Berarti bila banyak guru yang hadir 95 sampai 100%, buktinya apa? Buktinya rekap kehadiran. Kalau Bapak Ibu absennya pinjer atau absennya nanti manual, nah buktinya itulah yang Bapak Ibu bawa. Tahun 2022 loh Bapak Ibu, artinya sudah terlaksana, bukan di tahun 2023 ini. Jadi EDM-nya di tahun 2022. Otomatis pian harus sudah ada daftar kehadiran guru itu absennya dari Januari sampai Desember 2022. Seperti itu ya. Lalu yang kedua, untuk kegiatan pembelajaran dilengkapi dengan penjelasan pokok materi, dilengkapi dengan jurnal. Nah, ini berarti pian harus punya jurnal guru. Nah, jadi pian ada jurnal, misal di madrasah pian ada 30 guru, baik PNS atau non-PNS. Pian harus punya daftar sesuai daftar di EMIS, berapa jumlah guru, pian checklist, guru ini lengkap, guru ini belum lengkap, itu ada daftar. Lalu bukti lengkapnya apa? Jadi masukkan juga file ataupun foto dari jurnal beberapa sampel saja boleh. Kalau lengkap Bang Bu semua alhamdulillah banget lengkap. Kalau tidak cukup sampel, yang penting pian ada daftar rekapitulasi bahwa guru itu telah melengkapi jurnal. Seperti itu ya Bapak Ibu, ini untuk A2. Jadi beri nama nanti A21, A22. Sampai sini Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Ada hal yang mau disampaikan? Ulun izin stop sharing.
Iya, ulun jawab ya Bu Siti Hairiah. Jadi untuk EDM Ibu, EDM itu tahun 2022. Jadi pian sesuaikan nanti A1 aspek disiplin. Sisa menunjukkan perilaku religius. Kalau misal Bapak Ibu akreditasi atau penilaian kepala madrasah kan mirip-mirip Bu. Tinggal disesuaikan ini nanti masuk poin mana, apakah A1, apakah A2. Seperti di B Bu. Bagian B kan aspek pengembangan diri guru ya. Nah, aspek pengembangan diri guru dan tenaga kependidikan. B1 itu kepala madrasah aktif mengikuti kegiatan pengembangan diri. Nah, berarti Ibu harus menyiapkan bukti-bukti bahwa kepala madrasah mengikuti baik itu pelatihan, workshop, pertemuan termasuk K3 MTS, misal itu sudah termasuk Ibu, jadi ada undangan, misal foto. Itu berarti nanti beri nama filenya B1. Seperti itu ya, Bu. Jadi itu tinggal disesuaikan dan diberi nama file. Jadi Ibu tidak perlu membawa file yang banyak bukti fisik yang banyak itu tidak perlu hanya file Ibu. Nah, kalau ORCAM itu bukan 2022 Bu. Kalau ORCAM itu 2000, RCAM-nya yang 2023 yang mau kita jalani ini. Jadi RCAM yang tahun ini, Bapak Ibu dapat dana bosnya berapa? Misal tadi 800 juta. Nah, itu nanti yang harus Bapak Ibu anggarkan dan ke prioritas kegiatannya kemana-mana. Karena setelah ini Bapak Ibu kan realisasinya main tuh jalan. Artinya kalau memang keluar di bulan April, berarti realisasinya April. Nanti keluar dianggarkan di bulan Mei. Ada kegiatan misal bulan Mei itu misal ada kegiatan apa misalnya dari sekolah ya, berarti harus dikeluarkan di bulan Mei. Realisasinya jalan. Seperti itu ya Bu. Jadi RCAM 2023, EDM-nya 2022. Oke. Tinggi Bu, jadi bisa pelajari di instrumen Bu, instrumen evaluasi diri madrasah dan juga ada pedomannya EDM, itu yang diikuti Bu. Sama-sama. Tinggi. Boleh, silakan share screen Bu Siti Hairiah. Kalau ruang kolaborasi memang tidak hijau, Bu. Betul. Kalau ruang kolaborasi bagian C, itu memang tidak hijau di depannya, Bu. Kalau diskusi. Iya, yang itu memang usahakan dibuka satu-satu, diunduh juga, karena itulah bagian, nah ini yang ulun ceritakan tadi EDM, coba Bunda naik ke atas. Nah ini instrumennya yang tadi ulun bacakan tadi ini, lalu bawahnya kan menghitung skor kinerja penjamin mutu. Nah itu semua ini, lalu aspek-aspeknya, nah itu penting Bun. Inilah yang nanti akan kita bahas. Kalau P itu video. Nah, itu D itu berarti file-filenya Bu, bisa PowerPoint kah, bisa PDF kah. Tapi kalau P itu video. Usahakan itu pian liatin, bagus lagi diunduh, jadi kapanpun pian bisa pelajari. Ya, ruang kolaborasi memang tidak ada hijau, Bun. Ya, ya. Semua ruang diskusi tidak ada hijau, baik dari nomor 4 tadi tidak ada hijau.
tapi tetap aja pian isi. Nggih. Ya. Iya, betul. Semuanya ulun sarankan isi tetap diisi, jangan ada yang terlewat. Khawatirnya nanti di dashboard pian tuh kada sampai 100%, tidak bisa mengunduh karena ada yang terlewat. Jadi kada apa-apa pian isi. Refleksi karena tadi pian belum membuka videonya dan filenya di 6 tadi banyak. Nah, itu diisi refleksi isian pertanyaan seperti tadi. Ada kesimpulan, ada betul. Iya, sama-sama semangat Ibu. Harus selesai Ibu, harus. Karena akan mempengaruhi ya. Harus selesai. Silahkan Bapak Ibu, sudah ada yang mau ditanyakan atau dianggap sudah selesai pertemuan kita hari ini, terserah Bapak Ibu. Tidak ada yang ditanyakan sepertinya Pak Andre. Ya, silakan closing statement Pak Andre. Iya, betul Pak Andre.
Untuk sertifikat Pak Ma'ruf, jadi memang kalau pian sudah konfirmasi dan juga masih proses, itu memang semua Pak, sampai ini memang yang BIMTEK itu belum ada yang bisa mengunduh sertifikat, hanya semuanya di masih proses. Berarti kita karena BIMTEK kita sampai tanggal 10 Bapak, jadi ada kemungkinan mungkin besok paling cepat atau di tanggal 10 juga karena tadi ada tanda tangan elektronik dan juga sistem itu kan antrian-antriannya mungkin juga ya Bapak ya karena kita ini se-Indonesia Bapak jadi tidak hanya Tabalong jadi sabar menanti intinya harapan kami Bu Hanpian itu sudah konfirmasi dan sudah terlihat di situ sertifikat masih dalam proses. Seperti itu ya. Kalau belum ke sana seperti tampilan beberapa orang tadi kan belum sampai 100% dashboard. Nah, itu yang berbahaya. Kalau yang sudah mengunduh lalu sertifikat masih dalam proses itu makanya terbaca di akun pengajar baik pun Pak Andre ataupun Ulun terbaca sudah Tabalong 93%. Hanya 3 orang yang belum progres di tes akhir. Tapi untuk simulasi aktivitas 5 ada beberapa orang yang masih kosong juga. Nah, tolong diselesaikan. Karena kami pengajar pun dikejar ini harus pesertanya harus minimal 70% juga bisa untuk mengunduh sertifikat. Baru tampil sertifikat di pengajar kami. Seperti itu ya Bapak Ma'ruf. Jadi sabar menanti jar Pak Andre. Seperti menanti beduk maghrib. Nah, beduk bukaan. Ya, menunggu membosankan bagi Pak Andre itu tidak. Yang jelas Pak Andre dapat japrian dari tim inti madrasah. Nah, jadi Bapak Ibu harapan ulun Bu Siti Hairiah juga dan Bapak Ibu yang lain juga jangan sampai di tanggal 10 ya. Tolong Bunda Bu Siti Hairiah. Khawatirnya di tanggal 10 itu Bun, tanggal 10 itu batas akhirnya kita ini semua BIMTEK ini di tanggal 10 terutama Kalimantan Selatan. Itu biasanya server diserbu banyak orang tuh bisa down. Jadi khawatirnya maka tidak ada perpanjangan waktu. Jadi saran ulun mending hari ini mulai sekarang pian bukai sampai ajan maghrib insya Allah tuntung tuh 100%. Video-videonya kawa klik aja. Di tahun ini BIMTEK-nya aman Bapak Ibu. Videonya tuh kada sampai 100% dilewati. Kawa tahun semalam itu kasihan buhan tim inti madrasahnya itu memang apalah kayak perlu waktu benar videonya tuh sampai selesai tidak bisa dilewati. Itu yang kemarin jadi masukan menghadangi lawas, terus soal pun banyak. Tahun kemarin itu soal banyak, setiap tahap dari nomor 1 ke nomor 2 ada pertanyaan. Kalau ini kan cuma refleksi. Kalau dulu soal yang harus dijawab, jadi berpikir terus. Itulah jadi masukan catatan kami kemarin, jadi diapresiasi oleh tim pusat, akhirnya dipermudah. Karena memang intinya BIMTEK ini kan memahami EDM, ERKAM. Seperti itu. Jadi intinya mereka mengerjakan EDM, ERKAM dikerjakan, seperti itu logikanya. Jadi tidak perlu soal yang terlalu banyak ribet yang menguras waktu Bapak Ibu. Sedangkan Bapak Ibu semua, terutama kepala madrasah, itu punya banyak aktivitas. Makanya direspon oleh tim pusat, alhamdulillah BIMTEK tahun ini tidak terlalu menguras waktu. Alhamdulillah jadi semua memang perlu waktu juga bagi yang belum terbiasa depan laptop mungkin aduh pusing karena memang harus mengklik kayak itu harus ada dibuka tapi ya itulah kita jalani insya Allah Bapak Ibu ini menjadi ladang amal bagi kita semua jadi ini juga dari tim Bapak Ibu karena ini ada kegiatan jadi insya Allah Bapak Ibu ada penggantian juga penggantian kuotanya ada. Jadi jangan khawatir. Nanti juga kalau BIMTEK luring, Bapak Ibu juga diinapkan di hotel selama 3 hari 2 malam dan juga ada uang transport. Jadi insya Allah adalah
berbentuk materi juga, ada uang transport juga seperti itu. Uang saku pun ada, jadi jangan khawatir. Seperti itu ya. Mungkin ada closing statement terakhir dari Pak Andre dulu. Silahkan. Iya, 8 sampai 10 Bapak. Sama-sama Pak Andre. Iya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ulun mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam memandu atau memfasilitasi kegiatan di Kabupaten Tabalong ini. Jadi sekali lagi mohon maaf. Mudah-mudahan kita semua sehat dan bisa berjumpa pada tatap muka di Tabalong ya di tanggal 11 sampai 13. Semoga tidak berbenturan juga dengan kegiatan lain Pak Andre. Jadi mudah-mudahan bisa bertatap muka. Amin ya rabbal alamin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.